Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah. Sebuah karunia Allah yang agung. Kita bisa menyelesaikan, kita sampai ke tanggal 9, ke tanggal 15 Ramadan. Hari ini puasa yang ke-15. Sebagian kita melihat adanya orang-orang yang sudah off, yang sudah keluar dari sirkuit, yang sudah keluar dari rel, padahal perjalanan belum sampai. Bahkan puncak dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu ada di dekat garis finish. Bahkan sampai garis finish. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah memberikan taufiknya kepada kita. Sehingga kita dapat istiqamah dan meraih yang terbaik di bulan yang terbaik ini. Bicara menjaga waktu dan amanah dalam bekerja. Sejatinya, kalau kita muslim yang benar, maka kita akan selalu menjaga waktu dan pekerjaan. Kenapa? Karena kita itu dididik untuk disiplin. Dalam waktu, dalam pekerjaan, dalam tempat. Hidup seorang muslim itu beraturan. Contoh, sholat yang 5 waktu. Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menyebutkan, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Dan itu 5 kali dalam sehari. Dikali 7 dalam sepekan. Dikali 30 hari dalam sebulan. Terus. Ketika engkau berumur 20 tahun, sudah berapa tahun engkau dididik, dilatih, ditempa untuk disiplin? Bertahun-tahun. Pelaksanaannya pun, laki-laki diperintahkan untuk di masjid. 5 kali dipanggil tuh. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ketika masuk ke masjid nggak sembarangan. Duduk jangan. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Nggak boleh duduk sholat tahiyatul masjid. Paling nggak engkau sholat sunnah 2 rakaat baru duduk. Ketika iqamatus shalah. Nih, bolehkah engkau duduk-duduk santai? Ini sudah semua berdiri menuju shaf pertama. Atau lagi iqamatus shalah, engkau mau sholat sunnah. Ini waktunya sholat berjamaah. Kalau aku belum sholat sunnah qabliyah, nah, ketika waktunya sholat berjamaah, ya gak sholat, engkau qabliyah, ketinggalan udah. Jadi seorang muslim dididik untuk memegang amanah dan melakukan sesuatu tepat waktu. Apalagi di bulan Ramadan. Lebih banyak lagi itu pendidikan agar kita menjaga waktu dan menjaga amanah. Bolehkah engkau minum 5 detik setelah masuknya waktu subuh? 5 detik. Oh, kan baru adzannya. Bolehkah engkau minum di kamar ketika tidak ada orang? Cuma 1 seruputan. Enggak, ini kering Ustadz. Bas sedikit. Enggak, anak enggak makan, enggak minum. Anak cuma 1 seruputan. Enggak.
Dia dididik untuk menjaga waktu. Dia dididik untuk amanah. Sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Tinggal 1 menit nih. Mau masuk waktu maghrib. Boleh dia minum. Makan. Oh, tinggal 1 menit aja, Ustaz. Tinggal 10 detik. Nggak boleh. Dan itu pendidikan yang tidak diperintahkan oleh sebuah negara. Wala sebuah pemerintahan. Wala sebuah sekolahan. Tapi diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi. Makanya seorang muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jal, insya Allah dia akan amanah dalam bekerja. Loh Ustaz, ana lihat ada orang rajin sholatnya, tapi nggak aman. Berarti ada masalah dengan sholatnya. Bicara waktu jemaah. Waktu itu modal kita hidup. Dan biasanya akad kerja kita sama orang itu waktu, energi, dan tenaga. Itu. Karena itu modal kita. Engkau kalau nggak punya waktu, nggak bisa kerja di sebuah tempat. Umpamanya yang mengatakan, aku mau kerja di sini, tapi aku bisanya hari Ahad, aku libur. Nggak bisa. Waktu kita kerja hari Senin sampai hari Sabtu. Waktu. Dan kita diperintahkan untuk benar-benar menghargai waktu. Betapa seringnya Allah Azza wa Jalla bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu. Agar manusia perhatian dengan waktu. Agar mereka menghargai waktu. Agar mereka mengagungkan waktu. Agar mereka tidak bermain-main dengan waktu yang apabila dia lewat nggak bakal balik. Duit lewat bisa balik. Kok kehilangan 1 triliun bisa balik duit itu. Berapa banyak orang yang kehilangan motor, kehilangan ini, balik duitnya. Tapi kalau engkau berkata, aku kehilangan 2 hari dalam hidupku. Siapa yang mampu mengembalikannya kepadaku? Allah berfirman, wal fajri. Demi fajar. Demi fajar. Allah juga bersumpah, was subhi idza asfar. Demi waktu subuh kalau sudah mulai terang. Allah bersumpah wadduha. Demi waktu duha. Jadi bagian-bagian waktu itu semuanya berharga. Allah mengingatkan dengan waktu fajar. Dengan waktu subuh ketika mau masuk waktu duha. Kemudian ketika masuk waktu duha. Waktu siang. Wan nahari idza tajalla. Demi waktu siang. Kalau sudah terang. Allah juga bersumpah demi waktu asar. Wal asri. Demi waktu asar. Atau demi waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu malam. Wal laili idza yaghsha. Supaya kita menghargai waktu. Memang waktu bukan uang. Enggak. Kita bukan orang-orang yang dibodohin sama dunia. Yang menghargai waktunya dengan uang. Nih kita lihat ya. Ada orang-orang yang ditipu sama dunia. Dia mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Padahal dia mati uangnya nggak dibawa. Lu gimana sih engkau? Waktumu habis uangmu nggak dibawa. Berarti time bukan money. Bukan. Engkau punya waktu. Kau habiskan cari uang. Setelah itu uangnya ditinggal. Apakah begitu murahnya waktumu sehingga hanya dihargai dengan uang? Engkau punya uang banyak berlimpah ruah, lalu setelah itu engkau mati. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengingatkan tentang nikmat yang banyak diabaikan, nggak disyukuri sama orang dengan baik dan benar. Nikmat apa? Nih teman-teman di rumah sakit nih. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Dianggap bukan nikmat, gak disyukuri dengan baik. As-sihhatu wal faragh. Sehat. Dan waktu luang.
Waktu kosong itu nikmat. Dan Ana benar-benar merasakan ya. Di sela-sela kesibukan Ana, terus tahu-tahu Ana, ya Allah nggak ada kajian. Itu, ya Allah, nikmat waktu ini ternyata. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Lebih nikmat daripada uang. Naam. Tadi udah disebutin. Engkau punya uang 1 triliun, nggak bisa mengembalikan 1 hari yang berlalu yang nggak ada gunanya. Kau punya uang 1000 triliun. Bisa? Nggak bisa. Oleh karena itu kadang-kala kita mendapati sebagian manusia berpikir membuat mesin waktu. Mesin yang mengembalikan waktu. Kenapa itu terjadi? Karena manusia putus asa dengan waktu yang telah lewat. Masa muda dia udah lewat, Ustaz, Ana udah tua ya. Kepingin anak masa muda itu lebih baik lagi, lebih produktif lagi, lebih manfaat lagi. Nggak bisa. Yang ada sisa waktu. Sisa iya, balik nggak bisa. Punya uang nggak guna. 2 nikmat. As-sihhatu wal farah. Dan kita lihat orang itu membayar uang dengan jumlah yang banyak untuk kesehatan. Terkadang dia tidak mendapatkan yang dia inginkan. Karena nggak bisa ditukar dengan uang. Karunia Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita lihat Nabi SAW menyuruh umatnya untuk memanfaatkan waktu. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ya. Manfaatkan 5 waktu, 5 hal sebelum 5 hal yang lain datang. Yang pertama beliau sebutkan syababaka qabla haram. Masa mudamu sebelum kau jadi tua. Nggak bisa jadi muda lagi. Sehataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kau sakit. Ghinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum kau jatuh miskin. Faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu, kau nganggur, nggak ada apa-apa sebelum datang kesibukan. Wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum kau mati. Ahibati fillah. Waktu ini berkaitan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Waktu ini berkaitan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Maka nanti pada hari kiamat akan ada pertanyaan yang diajukan kepada antum. Antum dikasih fasilitas, dikasih amanah, kerjakan dengan benar. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an 4 khisal. Nanti manusia nggak akan bergerak kakinya dalam persidangan itu sampai dia ditanya 4 hal. An umrihi, umurnya. Fima afna, dipakai buat apa? Dihabisin buat apa? Umur yang ditanya engkau. Karena umur ini sekali lagi nikmat yang Allah berikan yang lebih besar daripada harta. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang main game, dia cari umur. Dia cari nyawa. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dibohongin dia. Nggak bisa. Umurmu akan ditanya, dipakai buat apa? Dihabisin buat apa? Wa an syababihi fima ablah. Masa muda. Umur secara umum, dia umurnya 70 tahun akan ditanya ngapain aja. Tapi di masa muda, setelah dia balik sampai umur 40 tahun, tatkala diberikan fisik yang kuat, dikasihkan tubuh yang sehat, diberikan ya semangat yang bulat. Anak muda beda. Dia bisa mendaki lautan, mendaki gunung, menyeberangi lautan. Orang tua nggak bisa. Akan ditanya masa mudamu kemana aja engkau waktu itu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Bicara amanah engkau. Dapat dari mana tuh fulus? Dari mana? Kau kerja apa? Kau kerjaanmu dengan amanah enggak? Jangan-jangan korupsi. Jangan-jangan kau dapat uang dengan korupsi waktu. Nah, itu terjadi di masyarakat. Dia tidak korupsi harta enggak, Ustaz. Tapi waktu dia bekerja digunakan untuk pekerjaan lainnya kadang-kala. Tapi dia tetap mau terima gaji full.
Dari mana kau dapat duit? Wa fima anfaqahu. Dan kemana kau infakkan? Ditanya. Makanya kita lihat uang haram itu kebanyakan larinya ke haram. Nggak manfaat. Buat bermewah-mewahan, buat menunjukkan. Kemudian an ilmi, tentang ilmu. Pakai buat apa? Rawahu Tirmidzi. Ahibati fillah. Ketika seorang muslim bekerja di sebuah tempat, seperti seorang dokter, seorang perawat, seorang pegawai, di situ ada akad yang dibuat, ada perjanjian, ada kesepemahaman tentang hak dan kewajiban. Biasanya akan berkaitan dengan waktu dan pekerjaan. Ya, waktu bekerja dikasih tahu, engkau bekerja dari jam 7, pulang jam 3. Ini waktu engkau bekerja. Baik. Kerjaannya apa? Kerjaanmu umpamanya menjadi security. Engkau jaga dari jam segitu sampai jam segitu. Jadi ada yang dibeli dari dirimu dan ada yang dibayarkan kepadamu. Dan orang akan dimintain pertanggungjawaban. Subhanallah, Nabi SAW ketika menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Pemimpin, ya hakim, kemudian pemerintah, itu akan dimintain pertanggungjawaban. Seorang suami pemimpin di rumahnya. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya. Seorang pembantu. Bisa jadi dulu itu budak yang dimilikin atau pegawai yang diupah. Ditanya dia, engkau gimana kerjaanmu? Kerjaan nggak selesai. Pokoknya pembantu punya tugas ngasih makan ayam, nggak dikasih makan, mati ayam. Ditanya kok. Bosnya punya burung, ditugasin kok kasih minum burung ini. Kasih makan, nggak dikasih minum. Sibuk dengan handphonenya sampai mati. Itu kalau bicara binatang titipannya. Gimana kalau pekerjaannya berkaitan dengan pelayanan kepada manusia? Pelayanan. Engkau dibayar loh. Dibeli waktumu. Dari jam sekian sampai jam sekian. Dibeli tenagamu. Dibeli keahlianmu. Dibayar engkau. Berat melaksanakan amanah jemaah. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 72. Apa kata Allah? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Allahu Akbar. Itu sifat asli manusia yang harus diperbaiki. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kecuali tentunya orang yang bertakwa, yang dia mau belajar, yang dia mau jaga amanah, dia tidak melakukan kezaliman. Wa ila aslinya manusia punya kecondongan untuk berbuat itu.
Manusia aslinya bodoh, keluar dari perut bundanya nggak tahu apa-apa kita. Dan kita punya syahwat yang kalau kita ikutin kita akan jadi orang yang zalim. Seperti binatang yang nggak tahu dengan aturan, tapi tahu dengan kemauan. Itulah manusia. Rasulullah SAW kata Anas bin Malik, beliau pernah berceramah, berpidato. Di antara yang beliau sampaikan, la imana liman la amanata lahu. Nggak ada iman buat orang yang nggak amanah. Nggak ada iman tuh buat orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahda lahu. Dan nggak ada agama buat orang yang tidak menjaga perjanjian. Antum ada akad antara antum dengan perusahaan, masuk jam sekian, keluar jam sekian, kerjaannya ini, kerjakan ini. Ketika antum berkhianat, ketika antum melanggar aturan yang dibuat, tanpa mau menerima konsekuensi, ya diragukan keimanan antum, diragukan agama antum. Gimana? Dan di surat Al-Anfal ayat 27, Allah mengingatkan dengan tegas tentang urusan amanah ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan. Suaranya belum keluar ya? لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Subhanallah jemaah. Seorang pekerja, kalau ada bosnya, ada atasannya, ada pengawasnya, dia akan bekerja lebih baik. Dia akan terlihat disiplin. Dia terlihat sibuk menyelesaikan tugas. Tapi ketika nggak ada atasannya, santai. Tiduran, mungkin seorang perawat, bahkan mungkin seorang dokter. Karena Anda melihat, beberapa kali umpamanya, ini oknum ya, di beberapa rumah sakit, kita itu kurang dilayani umpamanya. Kalau dia sibuk menangani sesuatu, wajarlah kita nunggu. Tapi ketawa-ketawa dengan handphonenya. Subhanallah. Kalian jangan mengkhianatin amanah yang diberikan kepada kalian. Seorang polisi dikasih amanah, jalanin. Apapun kerjaanmu, ingat engkau udah dibayar. Dan ada kontrak kerja yang harus dipenuhi. Bicara waktumu udah dibayar loh. Makanya kadang-kadang ada bos-bos yang marah sama anak buahnya. Dia sambil mengatakan, aku nih bayar engkau gitu loh. Betul memang. Bayar. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kriteria orang-orang munafik, dari awal kita bicarakan seorang mukmin itu disiplin, seorang mukmin itu jujur, seorang mukmin itu amanah. Dia menjalankan tugasnya dengan baik, ikut aturan. Munafik enggak, mau-mau dia. Kata Nabi SAW, ayatul munafik thalath. 3 tanda-tanda kemunafikan. Idza haddatsa kadzab, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji dia ingkar janji. Dari awal nggak mau dia memenuhi janji memang. Pas ngomong, pintar ngomong orang munafik itu. Manis lidahnya. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Munafik itu dikasih amanat berkhianat. Orang-orang yang dikasih amanat kemudian dia korupsi harta, korupsi waktu, pengkhianat mereka ini.
Dan itu tanda-tanda mereka adalah orang-orang munafik. Dan pemandangan seperti itu sering terjadi di negeri kita. Orang-orang besar, bahkan 100 lebih dari kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah maksudnya, itu dipenjara. Karena apa? Tidak menjaga waktu dan gak jaga aman. Berkhianat. Ahibati fillah, ada sebuah nasihat ya, ana baca tadi. Nasihat yang diberikan oleh Syekh Al-Muammar ibn Ali Al-Baghdadi. Diberikan kepada Perdana Menteri Nizamul Mulk. Ini nasihat disampaikan pada tahun 507 Hijriah. Ya, beliau meninggalnya maksudnya. Meninggalnya Syekh Muammar ini pada tahun itu. Berarti bisa jadi sebelum itu nasihat ini disampaikan. Panjang nasihat itu, tapi yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dia mengatakan, ya sadral Islam. Wahai dadanya Islam. Diingatkan dengan kedudukan dia. Orang menjadikanmu teladan. Engkau punya anak buah, engkau punya rakyat. Mereka mencontohmu. Inna ahadar ra'iyya minal ayat mukhayyarun. Rakyat itu secara personal, mereka hidupnya bebas. Mereka punya pilihan. Dia mau pergi, dia mau nggak pergi. Dia melanjutkan perjalanan mereka, nggak mau melanjutkan. Itu terserah dia. Dia nggak punya jabatan apa-apa. Kayak sekarang kita bicara mau mudik. Ada aturannya. Kalau engkau rakyat biasa, fadol, engkau berangkat mau pulang, mau H-7, mau H-5, mau nggak pulang ya nggak apa-apa. Bebas. Ketika engkau jadi rakyat yang tidak dikasih jabatan sedikit pun, maka engkau bebas. Pemerintah membuat aturan buat pejabat umpamanya, buat para pegawai. Perusahaan bikin aturan buat pegawai yang kerja di sana. Umpamanya baru boleh mudik H-7, ya sudah. Jangan mudik H-10 umpamanya. Udah dibuat aturan. Kecuali nanti ada aturan orang mengajukan cuti macam-macam lah. Tapi ikutin aturan yang ada. Lalu disebutkan, wa amma man tawashshaha bi wilayatin falaysa mukhayyaran. Orang yang menjabat sebuah kedudukan, yang bekerja di sebuah tempat, kemudian dikasih kedudukan, dia bukan orang bebas. Memilih, enggak. Maka kita lihat sebagian orang itu harus siap dimutasi. Dimutasi dari Jawa ke Papua, dari Papua ke Sulawesi, dari Sulawesi ke Aceh, nanti balik lagi ke Jawa. Makanya kadang-kala anak mereka ini lahir satu di Jawa, lahir di mana. Ya itu memang konsekuensi engkau bekerja. Yang sebagai ASN umpamanya. Konsekuensimu. Engkau nggak punya pilihan. Pilihannya lanjut atau keluar nanti. Lianna man huwa 'alal khalifati amir fahuwa fil haqiqati ajir. Beliau mengingatkan, siapa saja yang jadi gubernur, siapa yang kasih jabatan ya oleh khalifah, mungkin oleh presiden, menteri-menteri umpamanya, itu dikasih jabatan. Engkau itu sebenarnya ajir, orang yang dikasih upah. Itu dirimu. Engkau dipilih, dikasih duit, disuruh kerja. Engkau punya atasan. Engkau punya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Engkau sebenarnya ajir. Orang yang kasih upah. Tukang, wala apa. Itu engkau. Disebutkan oleh beliau memberikan nasihat kepada Perdana Menteri ini. Qad ba'a zamanahu. Dia sudah jual waktunya. Wa akhadha thamanahu. Dan dia sudah ambil. Ya gaji tadi. Artinya engkau dibeli waktumu dan engkau udah dikasih duitnya. Ada kontrak kerja. Tanggal 25 mau dikasih, udah. Terjadi akad. Engkau pekerja. Menteri pekerja. Gubernur pekerja. Udah. Engkau dalam kontrak dikatakan kerjamu ini, hasilmu ini. Itu sudah ada. Kemudian kata beliau,
Falam yabqa lahu min naharihi ma yatasarraf fihi ala ikhtiyari. Di siang harinya, di waktu jam kerja itu, dia nggak bisa berbuat semau dia. Kenapa? Waktumu udah dibeli. Udah dibayarin kau. Nggak bisa semau dia. Di siang harinya nggak bisa. Setelah jam kerja habis, fadhal. Lalu beliau menyebutkan, wala lahu ayyusalli naflan. Dia juga nggak punya hak untuk sholat sunnah. Ketika di jam kerja itu nggak punya hak untuk sholat sunnah dia. Kecuali nanti diizinkan oleh yang mempekerjakan dia lain lagi. Tapi secara hukum asal, siang harimu itu nggak bisa engkau. Wala yadkhul mu'takafan. Nggak bisa dia mau masuk ke tempat iktikaf di Ramadan umpamanya. Dia mau iktikaf, aku mau iktikaf. Loh, engkau itu pekerja loh. Digaji engkau. Pegawai engkau. Jangan mau-mau. Kenapa? Karena sholat itu sunnah. Iktikaf juga sunnah. Tapi kalau yang wajib, ya, bicara hak Allah, maka harus dikerjakan. Walaupun kita punya kontrak kerja, karena ada sesuatu yang milik Allah yang harus, dan kita harus kerjakan. Wahada fardun lazim. Kalau bicara iktikaf sholat sunnah, itu sesuatu yang anjuran. Tapi bicara kontrak kerja, engkau sudah dikontrak, dibayar, ini kewajiban yang lazim kau kerjakan. Lalu di antara yang beliau ucapkan kepada Perdana Menteri ini, fa'mur qabrak, fa'mur qabraka. Engkau makmurkan kuburanmu. Kama amarta qasrak, sebagaimana engkau makmurkan istanamu. Ini kuburan. Kebanyakan kita jamaah itu kalau bekerja malas, kurang amanah. Tapi kalau waktu gajian, nuntut dia, kau pengen gaji tambah ya, seperti yang banyak terjadi kadang-kala. Tapi kalau pekerjaannya nggak bagus juga. Mungkin bos kita nggak tahu. Ada pekerjaan seharusnya dikerjakan 1 jam, kau kerjakan 3 jam. Engkau digaji nih ya, waktumu. Ini kerjaan bisa 1 jam, bisa 3 jam, bisa 5 jam. Kenapa engkau kerjakan 3 jam? Sedangkan engkau bisa mengerjakan 1 jam. Yang penting kan sudah selesai. Engkau digaji untuk menyelesaikan pekerjaan itu secepat mungkin. Oh, nanti Anda dapat pekerjaan lain. Loh, engkau digaji. Oh, ini fulan kawan anak, nggak ada urusan. Engkau akan dihisap sendirian di hadapan Allah. Dan engkau juga akan dihisap ketika melihat kemungkaran lalu engkau biarkan. Ahibati fillah, di surat Al-Mutaffifin, Allah menyebutkan tentang kondisi sebagian manusia. Yang kalau gaji dia minta full, tapi pekerjaan biasa-biasa aja. Yang penting bekerja, kelihatan kerja. Ini akhir Ramadan, THR. Apa kata Allah di surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 2? Nah, silakan dibaca. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Mohon maaf. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tambah lagi 3, 4, 5. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin azim. Pada suatu hari yang besar. Tambah satu lagi yang ke-7, yang ke-6. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaitu
hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Barakallahu fikum. Ya Allah menceritakan tentang kecelakaan buat orang-orang yang curang. Banyak kecurangan. Dalam dunia muamalat, jual beli. Dalam dunia pekerjaan. Dalam berumah tangga. Banyak kecurangan. Tapi Allah memberikan sebuah contoh yang nyata. Orang-orang yang curang ini. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Dia selalu meminta haknya. Hak secara sempurna. Pokoknya hak ana mana ini itu urusan hak. Tapi kalau dia urusan sama manusia, dia akan kurang-kurangi haknya orang itu. Ini contoh orang yang menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Seharusnya ketika engkau tahu aku nggak menyempurnakan kerjaan ini, aku punya korupsi waktu, ya konsekuensinya gajiku dipotong gitu loh, nggak apa-apa. Ana soalnya waktu itu nggak masuk, ana waktu itu sibuk, ana waktu itu ada kerjaan, dipotong gajinya. Enggak ini, dia minta nuntut. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang ya dalam kehidupan rumah tangganya juga seperti itu. Dia selalu bicara hak dia, hak dia. Kewajiban nggak dia laksanakan dengan baik. Lalu Allah katakan, apakah mereka nggak beriman dengan hari akhir? Akan ada hari kebangkitan. Mungkin sebagian orang ketika dia kerja di sebuah perusahaan, dia nggak nyaman, dia pindah. Akan ada hisab loh buat engkau di sana. Perhitungan, engkau kerja dengan amanah apa enggak? Engkau korupsi waktu atau enggak? Yang kalau di dunia enak. Di dunia itu enaknya apa? Kita bayar afwan, ini anak bukan hak anak. Kembalikan. Anak kerja cuma 15 hari umpamanya. Yang sisanya anak itu absen sebenarnya. Tapi kadang ada orang absen tetap fingerprint, dia keluar kemana. Mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dia tidak kerjakan. Tapi gaji full, tetap dia maunya full. Engkau akan dibangkitkan. Dan kau akan ditanya tentang segala sesuatu yang kau kerjakan. Yang kecil dan yang besar. Engkau akan dibangkitkan untuk hari yang besar. Hari di mana manusia itu akan disidang. Satu persatu. Dan Ramadan ini mengajarkan kita untuk takut sama Allah. Nabi SAW ketika bicara pekerjaan, beliau menceritakan tentang cinta Allah. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu cinta apabila seorang melakukan pekerjaan, dia sempurnakan pekerjaan. Urusan dunia, bukan hanya urusan akhirat. Di urusan engkau Ramadan, Ustaz, Ramadan engkau punya tugas kerjakan. Tadi udah disebutkan ya, engkau sudah dibayar waktumu. Bicara sholat sunnah, itu bukan kewajiban. Maka ketika engkau mau sholat duha, enggak wajib engkau sholat duha. Yang wajib engkau selesaikan pekerjaan. Kalau memang punya waktu luang, boleh engkau izin, aku mau sholat duha. Tapi aku kerjakan pekerjaanku, minta tolong. Di sini ada dispensasi. Ada waktu istirahat umpamanya. Tapi ingat, engkau dibayar. Dan laksanakan pekerjaan dengan sempurna, niatnya lillahi ta'ala. Orang tuh ketika bekerja ambisinya akhirat, dia takut bawa yang haram buat keluarganya. Dia takut mendolimin tempat dia kerja. Kenapa? Ambisinya akhirat, dunia bakal aku tinggal gitu. Aku tinggal selama-lamanya, iya. Nggak bakal balik kita ke dunia. Dan semua yang kita kerjakan di dunia, kita akan dimintain pertanggungjawaban. Maka sebagaimana kita di bulan Ramadan diajarin disiplin, maka tolong kita bekerja disiplin. Gimana kita jaga amanah di bulan Ramadan ini? Di dalam kamar sendirian kita nggak makan, nggak minum. Lakukan itu tempat kerja. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah telah kita simak bersama penyampaian materi kajian hari ini yang disampaikan oleh Ustadz. Baik Ustadz, langsung saja untuk sesi tanya jawab.
Sebelum saya tanya jawab, mungkin kami ingatkan kembali ya untuk para jamaah agar tetap bertanya melalui room chat ataupun raise hand untuk bertanya langsung. Dan juga kami himbau untuk pertanyaannya sebisa mungkin yang berkaitan dengan materi kajian hari ini. Baik, yang pertama mungkin dari peserta kajian atas nama Honi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ahlan bik Ustaz. Ustaz, Afan, izin semoga Ustaz, keluarga, tim dan kaum muslimin semua selalu diberkahi, diberi perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fiikum. Nah. Ustaz, Afan, ana ingin bertanya Ustaz. Ketika kita di kantor ada fasilitas wifi, kadang-kadang kita menggunakan fasilitas tersebut. Karena kita niatnya pertama untuk kegiatan kantor, mungkin untuk download, untuk browsing apa. Tapi kadang-kadang kita lupa, ternyata kita untuk membalas chat-chat pribadi kepentingan kita. Itu bagaimana kita Ustadz ya cara kita untuk membatasinya seperti itu. Terus kalau kita mau bertobatnya seperti apa ya Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan kedua Ustadz, ini yang Ana selalu pikirkan dan selalu menjadi beban buat Ana. Kadang-kadang perbedaan amanah dan hutang itu apa ya Ustadz ya? Itu yang kadang-kadang dua-duanya benar-benar hal yang kita sangat takut gitu. Bahkan kalau amanah itu langit dan bumi aja, Al-Ahzab ayat 72 aja, langit dan bumi tidak bisa untuk menanggung amanah itu. Kita yang zolim dan bodoh berani untuk menanggung amanah itu Ustadz. Mungkin saja Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, Masya Allah jemaah. Ya, ini pertanyaan menarik sekali ya. Karena fasilitas wifi umpamanya itu di setiap kantor ada. Dan tentunya tujuan utamanya fasilitas diberikan untuk pekerjaan. Agar lebih mudah mereka menjalankan pekerjaan tersebut. Baik, dulu kita tahu kita nggak ada handphone. Kita kerja, ya nggak ada handphone, ya udah kerja aja terus. Nggak ada yang telepon, nggak ada yang WA. Sehingga benar-benar clear. Kita kerja aja. Dengan adanya handphone sekarang, adanya fasilitas wifi, ini terkadang akan banyak waktu yang dihabiskan untuk hal yang tidak berguna. Dan belum tentu dibolehkan sama perusahaan. Itu bicara waktunya. Bicara fasilitas wifi yang diberikan, sebatas apa tempat kita kerja membolehkan. Ini juga perlu ada kesepemahaman. Subhanallah, Umar bin Abdul Aziz ya, subhanallah. Ana membaca dalam salah satu ceritanya. Ketika dia sedang ngobrol sama satu orang malam hari ini, ditanya sama Umar, urusanmu ini urusan pribadi apa urusan negara? Kata urusan pribadi, ya sudah. Dimatikan lilinnya tuh. Dimatikan. Kenapa? Karena urusan pribadi, sedangkan ini punya negara. Gitu. Sampai seperti itu takutnya kepada Allah. Maka bicara wifi kembali tadi. Perusahaan atau tempat kita kerja membolehkan kita menggunakan untuk apa saja. Kalau kita diperbolehkan untuk WA, berarti kan boleh sudah. Ada pembolehan karena hal itu mungkin dianggap satu hal yang tidak terlalu banyak ya. Apalagi kalau bicara wifi kantor itu banyak dikit bayarnya tetap kadang-kadang seperti itu. Jadi pihak perusahaan mungkin pihak kantor juga tidak terlalu mempermasalahkan. Tinggal masalah waktunya. Engkau balas WA diperbolehkan kalau yang penting-penting umpamanya. Tapi kan ada orang yang enggak. Dia nonton ya. Dia baca grup-grup yang hanya untuk ketawa-ketawa. Sedangkan pekerjaan ada di depan dia. Lain kalau pekerjaan itu sudah selesai dan kantor menyebutkan kerjaanmu selesai, sudah engkau istirahat. Di waktu istirahat itu berarti kita bisa bebas menggunakan waktunya. Maka kesepemahaman yang dibuat antara kantor dengan pekerja itu penting untuk dipelajari. Sehingga orang tahu, oh aku nggak boleh ini, aku boleh ini. Ada pun perbedaan antara hutang sama amanah. Berbeda sebenarnya. Jadi kalau bicara hutang itu lebih kepada urusan harta yang kita pinjam. Dan itu juga kita punya tanggung jawab untuk mengembalikannya.
Nabi SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang ngambil uangnya orang dengan niat mengembalikannya, Allah akan bayarin. Allah yang lunasi. Tapi kalau ngambil niat uangnya orang, pinjam dengan niatan tidak bayar, Allah akan hancurkan dia. Tapi kalau bicara amanah, itu sesuatu tugas, boleh jadi modelnya tugas, boleh jadi itu harta yang dititipkan, sesuatu yang diberikan kepadamu, yang engkau punya tugas mengembalikannya. Menjaga dan mengembalikannya. Itu kalau bicara amanah. Maka modelnya boleh jadi harta. Titipan, bukan pinjam duit. Boleh jadi tadi pekerjaan. Ketika bicara pekerjaan, maka engkau diamanatin. Ada yang kerjanya jaga anak umpamanya. Bicara amanah juga, anak itu amanah. Bukan utang gitu loh. Jadi utang sifatnya lebih kepada yang urusan harta, adalah amanah ini lebih umum lagi. Tapi intinya seorang mukmin itu dikasih amanah apapun dia akan menjaga. Dan amanah ini berat memang. Tapi itu tugas kita. Maka kita harus jaga. Dengan cara minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana disebutkan, manusia ini zalum, jahul. Sangat zalim dan sangat bodoh. Terkadang dia, kalau bicara pekerjaan, dia mau pekerjaan yang enak ya, yang gajinya besar, tapi dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Itu juga bicara dia tidak amanah akhirnya. Dan boleh jadi tadi amanah itu adalah waktu juga. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Ade yang sudah resen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin Ustadz, semoga Ustadz, tim dan keluarga serta teman-teman baik dari RSUD maupun Puskesmas dirahmati dan dilindungi oleh Subhanahu wa ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustadz, Nah, dalam hal melayani pasien, perkenalkan saya dari Dinas Kesehatan, Ustadz Ade. Izin bertanya, dalam hal melayani pasien Ustadz, mana yang lebih utama ya kira-kira Ustadz? Untuk dalam waktu duha itu melayani pasien atau melaksanakan sholat duha Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Terus satu lagi Ustadz izin. Nah, subhanallah jamaah ya. Ya, tadi kita membaca nasihat Al-Mu'ammar ya. Al-Mu'ammar yang meninggal tahun 507. Dia menyebutkan bahwasanya engkau tidak punya hak untuk sholat sunnah. Tidak pula mau iktikaf. Kenapa? Karena hal ini sunnah, anjuran. Berupa kelebihan aja. Tapi kalau menyelesaikan pekerjaan, itu kewajiban. Makanya kalau ada seorang petugas kesehatan, nih orang lagi ngantri, dia mau sholat duha, Allahu Akbar. Boleh jadi dia dosa melakukan itu. Loh Ustaz, anak ini ibadah. Nah, tapi engkau udah dibeli waktu untuk melayani pasien. Berbeda kalau nggak ada pekerjaan. Nggak ada. Umumnya karena lagi kondisi mati lampu, nggak bisa melayani pasien, atau ada satu hal yang crowded ini dan itu, berarti dia menunggu. Tapi ketika ada pekerjaan, nggak boleh loh engkau melakukan sholat sunnah, duha tadi, sedangkan pasien nunggu. Dan engkau dibayar. Di sini pentingnya kita meniatkan pekerjaan kita untuk ibadah. Kita pun bekerja beribadah. Sehingga kalau bicara, aku kan juga pengen sholat duha. Boleh kau sholat duha di awal waktu sebelum masuk kerja? Ada. Jadi kondisinya tadi yang sampaikan, kondisinya berbeda-beda. Ada orang yang bisa sholat duha di awal waktu, selesai dia sholat duha, dia baru bekerja. Jadi sebelum masuk jam kerja dia sudah sholat duha. Ketika di waktu bekerja dia mau sholat duha, dia harus melihat kondisi. Ketika memang kondisinya sedang melayani pasien, nggak boleh sholat duha. Gimana kalau sholat duha ada pasien? Seharusnya pasien yang diutamakan. Jadi ingat, jangan sampai kita menjalankan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Karena cara seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah, yang wajib-wajib dulu selesaikan, baru engkau naik tingkatannya. Kalau engkau mau naik, tapi ternyata tangga sebelumnya masih belum engkau pijak, jatuh engkau.
Jadi ada yang namanya fikih aulawiyat ya, skala prioritas yang harus diutamakan oleh seorang hamba. Dan kau punya niat, aku kepingin sholat duha, ditulis niatmu. Tapi nggak bisa karena banyak pasien ini dan itu. Ya udah. Berbeda kalau engkau pasien yang kau bebas. Mau sholat duha, nggak mau sholat duha, itu terserah engkau. Ini berkaitan dengan orang tadi sudah dibeli waktunya, udah dibayarin energinya. Dan dia harus bekerja dengan baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang melalui chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga Allah jaga dan Allah lindungi. Di sini Ustadz ada pertanyaan, mohon nasihatnya, terutama untuk teman-teman kita yang nakes ikhwan, yang dimana belum mau sholat 5 waktu di masjid dengan alasan sedang ada pasien. Mungkin ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya Ustadz. Namun di sini lebih dispesifikkan bahwa tidak ada kasus yang gawat darurat. Mungkin kalau Ana izin tambahkan, memang seringkali kalau misalkan di pelayanan kita apalagi terbentur dengan waktu sholat Jumat gitu Ustaz, bagi yang ikhwan. Itu bagaimana Ustaz ya? Apakah diperbolehkan atau bagaimana solusinya? Terkadang memang ada jadwal operasi yang mepet dengan jam-jam waktu sholat seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan juga, bagaimana bagi kami yang pekerja ini sering datang telat karena alasan punya balita atau anak yang sebelumnya sibuk untuk mengurus keluarga. Namun pada saat di kantor pekerjaan diselesaikan, apakah dari segi amanah dan waktu tersebut bisa dimaafkan Ustaz? Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Tadi disinggung bahwasanya ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Hal yang sunnah, maka jangan sampai mengalahkan yang wajib. Kalau bicara sholat berjamaah di masjid, apabila memang kondisinya nggak bisa ditinggal pasiennya ini, kondisinya berarti dia harus shift gantian. Ada yang jagain, ada yang berangkat ke masjid. Nanti dia juga sholat berjamaah di masjid. Artinya tetap berusaha menjaga sholat yang berjamaah, walaupun tidak sekaligus. Jadi dia tetap berusaha menjaga sholat berjamaah, walaupun tadi anak nggak bisa dapat jamaah awal Ustaz. Dan Anda lihat kalau di rumah sakit, Masya Allah, jamaah itu terus karena memang orang berdatangan atau keluarga pasien juga ada di situ. Jadi intinya tetap berusaha untuk ke masjid walaupun bergantian. Jadi orang yang ambisinya akhirat, dia akan mencari peluang akhirat itu. Kalau punya kawan-kawan yang nggak mau sholat di masjid, pertanyaannya apakah dia di rumah sholat di masjid atau tidak? Kalau tidak, ya di rumah aja enggak, apalagi di masjid, di tempat kerja gitu. Memang dia orang yang malas gitu. Mungkin bahasanya lebih kepada itu. Maka nasihat kita buat orang-orang seperti itu, ya suruh baca doa, meminta perlindungan dari kemalasan, ya. Dikasih tahu tentang fadilah sholat berjamaah, bagaimana langkah-langkahnya menghapuskan dosa, mengangkat derajat, ya. Kemudian sholat di sana itu 27, bayangin ya. Sholat sendirian satu, ini dapat 27. Siapa yang nggak mau jamaah? Orang bekerja satu tapi dapat gaji 27. Allahu Akbar. Baik. Kalau berkaitan dengan Jumat, maka kita tahu yang meninggalkan Jumat ya, dengan sengaja, tanpa alasan yang syar'i, maka dia akan dicap selama 3 kali dia meninggalkan Jumat ya, tanpa alasan yang syar'i, akan dicap termasuk orang-orang yang ghafilin. Walaupun dia menggantikan dengan sholat duhur. Maka di sini teman-teman yang kerja di rumah sakit harus ada usaha. Usaha bagaimana dia nggak tinggalin Jumat. Mungkin shiftnya, mungkin dengan adanya pekerja cewek umpamanya bisa digantikan sama dia. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau terpaksa lain lagi. Kalau tadi dikatakan jadwal operasinya sudah dijadwalkan dan kemungkinan akan kelewatan sholat Jumat, ya udah dia niatkan sholat duhur nantinya. Atau nanti dia bisa jadi sampai asar Ustaz, dia niatkan jamak zuhur sama asar. Untuk kondisi-kondisi yang memang mendesak. Tapi kalau bisa ada pilihan, ingat kita bisa memilih, kita memilih. Yang wajib kita dahulukan
daripada yang sunnah. Tapi kalau nggak ada pilihan, apa hendak dikata? Hendaklah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Bagaimana dengan, ini kayaknya pertanyaan mewakili para akhwat ya, para pekerja wanita. Kesian sebenarnya jemaah. Ada kondisi perempuan yang harus bekerja. Harus bekerja karena faktor ekonomi. Ada harus bekerja karena demi berkhidmat memberikan manfaat kepada umat. Ada bekerja karena ingin bekerja. Ini hukumnya nanti berbeda-beda. Ketika seorang wanita, dia karena memang ada Ustaz, suaminya meninggal, diceraikan sama suaminya, nggak ada yang ngasih nafkah dia terpaksa bekerja. Dia punya anak balita, dia harus ngurusin anak, ngurusin pekerjaan. Akhirnya datangnya telat. Apa yang harus dilakukan? Minta keridhaan tempat dia kerja. Karena bukan hanya bicara energi yang dibeli, tapi bicara waktu juga yang dibayar. Dalam kontrak engkau harus masuk jam 7. Kau datang setengah 8. Ada 30 menit. Tapi Anda selesaikan pekerjaan dengan baik. Apakah perusahaan menerima engkau melakukan itu? Biasanya ada dispensasi. Buat tadi perempuan-perempuan yang punya balita, punya anak ya, menyusuin, banyaklah kesian lah Anda lihat. Dalam agama Islam ini, laki-laki ingat engkau yang harus kasih nafkah. Wajib kasih nafkah sama istrimu, sama anak-anak. Makanya di masyarakat muslim tuh nggak ada ceritanya child free ya. Nggak ada. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab suaminya. Punya anak 3 suaminya. Punya anak 4 suaminya yang baik, yang akan membiayainya. Punya anak 10 suaminya yang akan membiayai. Tapi di banyak negeri dan kita lihat di beberapa tempat di negeri kita juga, perempuan akhirnya harus bekerja. Yang suaminya nggak bertanggung jawab umpamanya seperti itu. Atau memang ada perempuan yang memang ingin bekerja. Ingin tambahan fulus ini dan itu. Adapun yang dibutuhkan oleh umat tentunya beda. Dia bekerja memang umat membutuhkan tenaga dia dan semoga jadi pahala buat dia. Intinya ketika seorang mengambil sebagian waktu yang sudah dibayarin, bukan cuma pekerjaan ya, waktu, maka dia perlu meminta keikhlasan dari tempat dia bekerja. Minta pemahaman mereka, terima. Kalau mereka nggak terima, udah potong gaji Anda. Setengah jam Anda nggak kerja. Soalnya kan ada pemotongan gaji umpamanya. 1 jam nggak kerja. Atau dia tambahkan di jam setelah kerja. Anda masuk setengah 8 ya, karena kondisi, sampaikan Anda tambah. Seharusnya Anda pulang jam 3, Anda pulang setengah 4. Itu insya Allah dia melunasin ya. Melunasin waktu yang dia ambil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz ya, mengingat waktu yang terbatas. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim kita semua selalu dilindungi kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin bertanya Ustadz, kami bekerja di rumah sakit pemerintah dengan status ASN. Kemudian di mana ada acara dari rumah sakit, misalkan seperti adanya lomba yang di dalamnya terjadi ikhtilat antara ikhwan dan akhwan, dan kemudian ada musik. Di sini diminta oleh atasan untuk berpartisipasi acara tersebut. Dan kondisinya belum bisa menolak. Bagaimana cara kita untuk menyikapinya Ustaz? Apakah tetap mengikuti kegiatannya atau bagaimana solusinya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah jamaah ya, ada bala memang yang merajalela, kemaksiatan yang dianggap biasa, dosa yang diremehkan, bahkan dijadikan sebuah acara. Ini pentingnya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya kita mengajak semua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bicara urusan rumah sakit yang bagaimana kerjaannya jadi benar, itu kan. Bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Cuma gara-gara sebagian tidak pernah belajar agama
atau juga salah belajar agama, sehingga ya bercampurnya laki perempuan, ya ketawa-ketawa di antara mereka, yang terkadang dianggap biasa. Yang pertama, menghindar semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Kalau di acara itu ada acara yang boleh. Ada acara itu saat boleh, umpamanya ada kondisi yang memang ada sambutan, kata sambutan umpamanya. Kemudian di situ mungkin juga ada pengumuman-pengumuman. Engkau hadir. Setor muka gitu. Oh fulan hadir, ya hadir. Tapi tatkala sudah masuk kepada acara-acara yang tidak diperbolehkan dalam agama, engkau menghindar, keluar kayak kemana. Jadi itu yang mungkin dilakukan seorang muslim. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ketika melihat kemungkaran, kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran itu. Dengan cara apa? Biyadih, dengan tangannya. Nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan hatinya. Dia mengingkari kemungkaran itu. Dan konsekuensi mengingkari kemungkaran dengan hati adalah meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Bukan ada di tempat itu. Karena kalau berada di tempat itu, ya tetap kita bersama kemungkaran tersebut. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi ada kondisi-kondisi yang kita harus hindarin. Ada kondisi-kondisi yang masih boleh. Maka engkau pilah-pilah dalam acara tersebut. Ada lomba-lomba yang mungkin boleh. Ada lomba-lomba yang mungkin, aduh nggak benar sudah, maka ditinggalin. Dan dalam semua itu engkau selalu minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang bisa bantu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semakin bertakwa kepada Allah, dan Ramadan ini adalah momentum kita untuk berubah menjadi lebih baik. Amanah-amanah yang mungkin kita pernah berkhianat, bagaimana kita perbaikin. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita kerjakan tidak sempurna, bagaimana kita sempurnakan. Dan kita perlu ingat, semua yang kita lakukan akan dimintain pertanggungjawaban. Akan ada hari kita akan disidang. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator.